Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan program aplikasi perancangan sistem informasi inventory barang pada toko Bumen Repro Jakarta Pusat berbasis Java NetBeans. Penjelasannya akan dimulai dari mengubah aplikasi menjadi jar sampai aplikasi siap untuk digunakan. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans dan aktifkan aplikasi XAMPP-nya. Setelah itu, kita pilih project yang akan diubah menjadi jar, klik kanan, Properties, pilih Run, dan tentukan main class-nya. Main class di sini, kelas apa yang akan dijalankan pertama kali project ini di-run, lalu pilih Browse, maka akan muncul kelas-kelas apa aja yang ada di dalam project tersebut. Pilih dan OK. Klik kanan, klik Build, tunggu sampai aplikasi selesai. Buka folder di mana kita menyimpan project tersebut. Buka folder disk karena biasanya project yang di-jar masuk ke folder disk. Ini merupakan tampilan halaman login aplikasi Bumen Repro sebelum masuk ke halaman menu utama. Halaman login terdiri dari username, password, dan hak akses. Hak akses tersendiri terdiri dari pemilik, kasir, dan persediaan. Sekarang kita coba masukkan username dan password dan hak akses pemilik. Karena hak akses pemilik meliputi tampilan dari program kasir dan admin persediaan. Dan ini merupakan tampilan halaman menu utama pada program aplikasi Bumen Repro. Terdapat menu bar barang, di mana pemilik dapat menginput atau menambah data stok barang. Menu bar penjualan, di mana pemilik dapat menyimpan data transaksi penjualan. Menu bar pembelian, di mana pemilik dapat menginput dan menyimpan data transaksi pembelian barang ke supplier. Dan menu bar supplier, di mana pemilik dapat menambahkan data-data supplier. Kita coba klik menu bar barang, maka ini tampilannya seperti ini. Misalkan kita ingin menginput atau menambah data barang, maka kita bisa klik tambah, maka kode barang di sini akan otomatis terisi. Misalkan kita input nama barang, tentukan jenis barangnya termasuk ketinta, tentukan harga jualnya, misalkan 350, masukkan jumlah stok yang tersedia, misalkan 100, lalu simpan. Maka data berhasil disimpan. Pemilik dapat mengedit barang jika ada barang yang tidak sesuai. Kita klik barang, klik tombol edit. Misalkan harga jualnya kita ubah menjadi 330, maka klik simpan. Pemilik juga dapat menghapus jika ada barang yang ingin dihapus dengan klik barang, klik tombol hapus, yes, maka data akan terhapus. Kita akan coba ke menu bar penjualan.
di mana pemilik dapat menyimpan data transaksi penjualannya. Misalkan ada transaksi penjualan, maka kita bisa klik tambah. Di sini nomor transaksi akan otomatis terisi. Masukkan nama pembeli jika kita mengetahui namanya, atau boleh saja dikosongkan. Misalkan kita input nama Revi MP. Klik kode barang, pilih barang, masukkan jumlah yang dipesan, misalkan pesan 88. Klik tombol titik 3, maka otomatis muncul total yang harus dibayar. Masukkan jumlah pembayaran dari pelanggan, misalkan 15.000. Maka total kembali akan otomatis terisi. Klik simpan. Oke, di sini langsung muncul otomatis nota penjualannya. Selanjutnya kita akan ke menu bar pembelian. Misalkan kita akan order barang ke supplier. Kita klik tambah. Di sini sama, nomor transaksi akan otomatis terisi. Pilih supplier, misalkan engkau Acong. Klik kode barang. Misalkan kita order wallpaper, harga belinya misalkan 100, jumlah kita pesan 240, klik tanda plus, maka otomatis tertotal, lalu klik simpan. Klik OK, maka muncul nota pembelian. Pemilik request nota pembelian tergabung pada setiap transaksinya. Jadi setiap transaksi akan muncul semua barang yang telah diorder. Di sini juga akan dijelaskan menu bar supplier. Kita dapat menginput atau menambahkan data supplier baru, mengedit serta menghapus data supplier. Misalkan kita akan menginput data supplier baru. Kita bisa klik tambah. Di sini juga sama, kode supplier akan terisi otomatis. Kita masukkan nama supplier baru, misalkan Alea Adiviana. Masukkan alamat di Jalan Jasa Warga. Jangan lupa masukkan nomor teleponnya. Lalu klik simpan. Oke, maka di sini data supplier baru berhasil disimpan. Untuk edit data, kita bisa menjelaskan menu bar supplier. Klik tombol edit.
Di sini kita dapat menginput atau menambahkan data supplier baru. Di sini kita atau bisa mengedit serta nama, menghapus data supplier. menambahkan alamat, Misalkan ataupun kita mengganti nomor ingin telepon. menambahkan data supplier, Misalkan kita akan kita menambahkan bisa klik alamat. tambah. Di sini juga sama, kode supplier akan terisi Depok, otomatis. Kita masukkan nama supplier Jawa Barat. baru, misalkan Alea Setelah selesai edit, Adiviana. maka kita bisa klik simpan. Alamat di Edit data Jalan berhasil. Begitu juga jika kita ingin menghapus, Jasa Warga. maka kita bisa klik nama, klik tombol hapus, Masukkan nomor teleponnya. yes, oke. Maka data supplier berhasil dihapus. Lalu klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Untuk edit data, kita bisa klik nama, klik tombol edit. Kita bisa merubah alamat, nomor telepon, ataupun nama. Kita tambahkan alamat lebih jelas, Depok, Jawa Barat. Setelah selesai, kita bisa klik simpan, maka edit data berhasil. Begitu juga jika kita ingin menghapus data, kita bisa klik nama, pilih tombol hapus, yes, data terhapus. Pada aplikasi juga terdapat menu berlaporan, guna untuk mencetak laporan yang diinginkan agar memudahkan dalam proses laporan dengan cepat, efisien, dan akurat. Terdapat beberapa pilihan, yaitu laporan barang, laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan supplier. Jika kita ingin mencetak data stok barang, maka kita bisa klik laporan, pilih barang, klik data barang, dan klik cetak. Di sini otomatis akan muncul laporan barang yang kita inginkan. Berikut tampilannya. Di sini ada kode barang, nama barang, jenis barang, harga jual, dan jumlah stok yang ada. Jika kita ingin mencetak data penjualan, kita bisa pilih laporan, pilih penjualan. Kita bisa menentukan ingin mencetak penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan 1 Agustus sampai 16 Agustus, maka kita pilih cetak. Maka otomatis akan muncul data dari tanggal 1 Agustus sampai 16 Agustus. Berikut tampilannya. Di sini ada nama pembeli, tanggal transaksi, nomor transaksi, kode barang yang dibeli, nama barang, harga jual, jumlah yang keluar, dan subtotalnya. Di sini juga ada total penjualannya. Tapi jika kita ingin mendata semua transaksi, maka kita bisa mencetak semuanya. Berikut tampilannya. Di sini tercatat mulai dari tanggal 28 Januari 2020 sampai 16 Agustus 2021. Berikut tampilannya. Di sini juga tertotal semuanya, total keseluruhan. Begitu juga jika kita ingin mencetak laporan pembelian ke supplier, maka kita bisa klik laporan. Kita pilih dari tanggal berapapun, misalkan kita tanggal 1 sampai 16 juga, lalu kita cetak semua.
Di sini maka akan muncul laporan data beli barang. Berikut tampilannya. Di sini tercatat nama supplier, tanggal transaksi, nama transaksi, kode barang, nama barang yang diorder, harga beli, jumlah barang yang diorder, berikut subtotalnya. Kita juga sama bisa mencetak data supplier yang ada. Misalkan kita ingin mencetak semua nama supplier. Kita bisa klik laporan, pilih supplier, kita cetak. Berikut ini tampilan dari laporan data supplier. Di sini terdiri dari kode supplier, nama supplier, alamat supplier, berikut nomor teleponnya. Di sini juga kita dapat menambahkan data pengguna. Misalkan kita ingin menginput data pengguna baru. Kita bisa klik tambah. Di sini ID pengguna akan terisi otomatis seperti biasa. Kita masukkan username-nya. Kita misalkan nama. Jangan lupa masukin password. Kita tambah hak akses, misalkan persediaan. Maka data pengguna baru berhasil disimpan. Di sini juga ada menu logout. Kita klik, maka akan kembali ke menu halaman login. Kita akan coba masuk ke halaman kasir. Kita input username, password, hak akses kasir. Kita bisa klik login. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman kasir. Hanya tersedia penjualan dan laporan untuk penjualan serta supplier. Tampilannya sama seperti apa yang dijelaskan tadi. Hanya saja ruang lingkupnya lebih sedikit dibanding hak akses pemilik. Kita logout, kita coba masuk ke admin persediaan. Kita bisa masukkan username, password, dan hak akses persediaan. Kita coba login. Di sini tampilan dari admin penjualan hanya ada data penginputan barang, data pembelian ke supplier, dan data-data supplier. Termasuk laporan hanya barang, pembelian, dan supplier aja. Penjualan hanya tersedia di halaman kasir. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan mengenai program ini. Besar harapan saya dari apa yang saya jelaskan dapat menjadi bahan referensi baru bagi mahasiswa serta untuk menambah perkembangan teknologi khususnya pada pembuatan sistem informasi dan mampu memberikan kontribusi positif ke depannya bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.